Bapak Ibu yang saya hormati, Komisi 3 dan PLT Sekretaris MA, Sekjen MK dan Sekjen KY, atas apa yang telah disampaikan bahwa penggunaan anggaran dan pemeriksaan BPK itu kan bukan hanya sekedar tentang ansih melaksanakan anggaran sesuai dengan ketentuan. Tapi sesungguhnya ada terkandung di situ bahwa harus dibangun budaya yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Inilah yang penting. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan KY. Untuk Mahkamah Agung, soal PNBP tadi disebutkan 130 sekian persen di APBN 2022 yang mencapai target. Mungkin diperlukan juga kami data di tahun 2021 targetnya itu berapa. Jadi kalau ternyata di 2022 turun terus naik, berarti bukan merupakan prestasi. Tapi kalau setiap tahun itu ada peningkatan juga, terus meningkat lagi, berarti itu prestasi. Yang berikutnya masih tahun 2022. Ini adanya temuan dari BPK soal proses pengadaan barang dan jasa di Satker MA yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana mengakibatkan tidak dipenuhinya prinsip transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, sehingga MA kehilangan kesempatan untuk dapat harga yang ekonomis atas pengadaan barang dan jasa. Nah, ini juga soal membangun karakter. Ternyata apa yang terjadi terdahulu terhadap kasus-kasus yang dialami oleh Sekretaris MA ini juga bagian dari karakter yang tidak dibangun. Ini saya yakin ini tiap tahun seperti ini nih temuannya. Jadi untuk itulah saya berharap agar PLT Sekretaris Mahkamah Agung menciptakan sistem yang transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dalam hal pengadaan barang dan jasa. Jadi jangan melulu hanya vendor-vendor yang sudah lama tapi justru menyalahi prosedur, yang dimana BPK udah menyatakan ini, Pak. Saya sampaikan ini berdasarkan catatan yang diberikan oleh MK. Kemudian yang berikutnya ini juga soal membangun karakter yang berintegritas. Jadi terhadap LHP BPK dengan temuan di beberapa satker, terutama di pengadilan negeri, Pak. Ada di Jakarta Barat, ada di Mataram, ada di Praja itu ya, ada di Jakarta Utara, ada di Denpasar, ada di Tabanan. Dari sekian ratus pengadilan negeri, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang menjadi temuan ini. Ini juga harus diciptakan sistem punishment. Jadi jangan orang, maksud saya pejabat yang bertanggung jawab terhadap satker itu, ada catatan pelaksanaannya dari BPK soal penggunaan anggaran, tapi karirnya malah naik terus. Padahal rakyat kita semua menginginkan, mulai dari para hakimnya sampai yang memimpin di pengadilan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, memiliki integritas. Bukan hanya persoalan soal putusan yang diputuskan yang tadi dikeluhkan, tapi juga soal penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Kemudian yang berikutnya tentang usulan penambahan anggaran untuk 86 satker baru. Saya sangat mendukung jika itu adalah satker di mana pembentukan pengadilan negeri, kan banyak ya, masih ada yang baru itu.
saya sangat mendukung. Tapi kalau pembentukan Satker itu hanya untuk melengkapi struktur di Mahkamah Agung, menurut saya dikurangi dulu lah. Kalau itu memang ada ya. Tapi kalau untuk pengadilan karena ini melayani publik, saya sangat mendukung dan harus itu dilakukan, direalisasikan di tahun 2024 yang akan datang. Jadi jangan sampai pengadilan negeri yang kita cukup besar, negara kita anggarannya juga cukup, tapi pengadilannya di mana harus diputuskan secara adil-adilnya, tempatnya ngontrak, tempatnya tidak layak, kan begitu ya maksudnya. Jadi kami sangat mendukung. Kemudian yang berikutnya untuk 2024. Di prioritas nasional Ditjen Badan Peradilan Agama. Di sini disebutkan perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui di luar gedung. Ada 36.775 perkara, Pak. Ini sangat bagus, ada terobosan. Tapi apakah ini dirasakan oleh masyarakat, termasuk aspirasi di dapil saya? Ini banyak orang yang tidak punya surat nikah. Begitu dia mau urus, prosesnya panjang. Maka menurut saya MA harus ada terobosan juga bagaimana memudahkan orang-orang yang sudah lama menikah secara agama tapi tidak memiliki surat nikah dan mereka sulit untuk mendapatkan surat nikah itu dengan prosedur yang panjang. Mesti ada program. Ini jangan sampai hanya direktif presiden saja yang dilaksanakan oleh jajaran yang di bawahnya, sementara yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi tidak ada direktif dan program dari presiden itu tidak dilaksanakan. Contoh misalnya soal sertifikasi, itu direktif presiden, semua melaksanakan, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Kenapa ini juga yang merupakan kebutuhan dari rakyat? Bagaimana dia memiliki legalitas pernikahan, karena anak-anaknya itu juga itu akan suram masa depannya kalau ternyata orang tuanya tidak punya surat nikah. Bagaimana misalnya dia mau masuk ASN, mau masuk TNI, Polri, padahal dia punya hak juga, karena negara tidak mendukung. Saya berharap ada program itu, Pak, di Mahkamah Agung dengan melibatkan daerah-daerah untuk membantu. Karena saya pernah membantu itu sulitnya luar biasa. Yang berikutnya untuk Mahkamah Konstitusi, Pak. Mahkamah Konstitusi temuan di BPK ini realisasi belanja jasa profesi 1,72 miliar tidak sesuai dengan ketentuan standar biaya pemasukan. Terdiri dari apa? Narasumber. Ini mungkin narasumbernya narasumber pada saat peradilan itu berjalan ya. Narasumber Pancasila, konstitusi, lomba-lomba yang hanya kampus, event. Jadi guru besar dan lain sebagainya. Iya, ya. Baik, Pak. Ya, siap. Jadi kalau ini tidak sesuai ketentuan dan tidak bisa dilaksanakan kan agak sulit juga. Menurut saya ya ke depan tidak boleh seperti itu lagi. Kalau perlu ditambahkan agar apa? Yang menjadi tugas Mahkamah Konstitusi dengan melakukan event-event yang banyak akhirnya memberikan kesadaran kepada publik di Indonesia ini posisi MK dan bagaimana dia melakukan JR dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada nih, memang tidak banyak, naskah pidato pimpinan MK 83,8 juta. Memang tidak banyak, Pak. Tapi saya melihatnya apa tupoksi staf atau tenaga ahli yang di MK. Kalau soal pidato saja mesti keluar biaya juga. Padahal itu merupakan tupoksinya. Kan harusnya kalau sudah merupakan tupoksi ya dilaksanakan. Jangan pidato saja mesti pakai biaya. Sekali lagi meskipun itu tidak banyak, tapi saya mengkritisi. Menurut saya hal ini tidak perlu dilakukan ke depan karena MK itu dilengkapi dengan tenaga-tenaga ahli gitu. Kemudian yang berikutnya tentang penanganan perkara untuk PHPU di pemilu 2024
24 yang akan datang. Ini ada direncanakan 524 perkara. Biayanya itu 427,517 miliar. Berarti tiap perkara itu hampir 1 miliar, Pak. Itu diperuntukkan untuk apa itu, Pak? Apakah untuk pengamanan, apakah ada konsumsinya dan sebagainya gitu. Karena ini luar biasa, sekali lagi itu kan tipoksinya, tapi kok setiap perkara dananya sangat besar. Yang berikutnya untuk KY. KY ini banyak disorot terkait tentang integritas hakim yang setelah diseleksi oleh KY, dipilih oleh DPR di Komisi 3 ini ternyata masih berperilaku tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan undang-undang. Banyak yang abuse of power, bermental koruptif dan lain sebagainya. Maka untuk rencana usulan program penegakan integritas hakim yang 36,56 miliar ini, ya saya sangat mendukung. Namun dengan catatan jangan hanya bersifat seremonial. Kenapa? Karena karakter building itu sulit untuk menjadi ukuran. Beda dengan kita membangun gedung, jelas tuh. Tinggal dilihat speknya, oh ternyata speknya ini nggak sesuai. Tapi membangun karakter building memang susah. Tapi kalau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, saya yakin nanti akan menghasilkan hal yang positif. Tapi kalau KY mengajukan ini hanya berorientasi kepada proyek, jangan harap kita memiliki hakim-hakim yang berintegritas. Jadi sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh KY, baik besar maupun kecil anggarannya, jangan berorientasi kepada proyek. Karena Bapaklah pintu orang-orang yang menjadi hakim itu apakah memiliki integritas atau tidak. Karena kami di Komisi 3 sesuai dengan amanat konstitusi untuk memilih para hakim agung itu tidak bisa memilih orang lain yang tidak diajukan oleh KY. Itu kan ketentuannya seperti itu. Ya, jadi KY sangat penting dalam menciptakan hakim-hakim agung yang memiliki integritas. Kemudian yang berikutnya ada temuan rapat di luar kota yang kurang tepat, 7,897 miliar. Ini tahun 2022, Pak. 22 ini anggaran KY berapa? 168. Berarti kalau 7 miliar, Pak, ini udah 3% lebih. Dan ini kalau sampai 3% lebih, ini sebenarnya sudah tidak baik dalam sisi penggunaan anggaran. Karena nilainya udah miliaran. Nah, saya berharap ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Dan sekali lagi di KY itu jangan berorientasi kepada proyek saja. Tapi bagaimana memiliki program yang outputnya adalah terbentuknya para hakim-hakim yang berintegritas. Terima kasih. Orang kesepian nggak punya kekasih. Cukup sekian, terima kasih.